Waktu sudah semakin singkat, waktu sudah semakin dekat. Namun apa yang terjadi? Banyak anak-anaknya yang belum kembali kepadanya. Dia merindukan saudara dan saya. Dia merindukan pertobatan dan pertobatan saya yang sepenuhnya. Elohim berfirman, sampaikanlah. Janganlah sia-siakan waktu yang telah kuberikan bagimu. Masa ini semuanya akan berlalu. Kesusahan akan semakin besar. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang. Aku akan datang 2 kali. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di saat masa kemurkaan akan terjadi, penyesalan manusia akan semakin besar, namun segala sesuatunya akan sulit. Perjuangan-perjuangan manusia akan semakin besar. Di cawan murka itu, manusia akan sulit mempertahankan segala imannya. Jadi selagi masih diberikan waktu, pergunakan. Jadi dikatakan kenapa semua itu terjadi. Kenapa penyesalan itu semakin besar, sangat besar hari itu. Di saat mereka tertinggal. Hanya karena mereka mengabaikan segala pesan-pesan dan nubuatan yang telah diberikan sebelumnya. Kemurkaan melanda bumi. Di saat menyampaikan ini tadi saya merasakan kepiluan dan duka di hatinya. Ya. Sesungguhnya dia mau menjadikan saudara dan saya sebagai sahabat. Dia mencari sahabat-sahabat yang setia kepadanya. Berikan hatimu untuk itu. Sebelum dia menyampaikan ini sebenarnya baru tadi ini semua. Pesan yang singkat itu tadi itu hari Minggu lalu. Dan ini baru pagi ini. Ya. Sebelumnya tiba-tiba saya kepenuhan. Ada satu kata yang dikatakan, sahabat. Kiranya Elohim memanggilmu sahabat. Karena saya juga sangat merindukan saudara menjadi sahabatnya. Karena di saat engkau menjadi sahabatnya, engkau akan merasakan seperti apa hatinya di hari-hari terakhir ini. Dia penuh kepiluan. Karena apa? Waktu sudah semakin singkat. Waktu sudah semakin dekat. Namun apa yang terjadi? Banyak anak-anaknya yang belum kembali kepadanya. Dia merindukan saudara dan saya. Dia merindukan pertobatan dan pertobatan saya yang sepenuhnya. Elohim berfirman, sampaikanlah. Janganlah sia-siakan waktu yang telah kuberikan bagimu. Masa ini semuanya akan berlalu. Kesusahan akan semakin besar. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang. Aku akan datang 2 kali, disampaikan. Setelah kuberitahukan semuanya. Namun mereka mengabaikan aku, kata Elohim. Oh, ini tadi saya ulang baca ya. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang, aku akan datang. Dan tiba-tiba ini percakapan pribadi tadi. Elohim katakan, setelah kuberitahukan semuanya,
mereka mengabaikan aku. Jadi seperti curhatan, ya. Semakin banyak mereka yang menjadikan nubuatan sebagai ejekan-ejekan yang melukai hatiku. Sebab sungguh semuanya itu akan tergenapi, kata Elohim. Benar, karena banyak orang yang mengejek nubuatan-nubuatan, dan ternyata Elohim melihat semua itu. Banyak manusia yang menjadikan nubuatan-nubuatan itu sebagai ejekan-ejekan. Sampaikanlah, sekaranglah saatnya telah tiba di hadapanmu. Aku berfirman dan telah berfirman bagi engkau, bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Semakin besar perseteruan dan semakin besar persekutuan melawan bangsa yang aku pilih, di sanalah kesusahan segala sesuatu telah di hadapanmu. Artinya, semakin banyak bangsa yang berseteru kepada bangsa pilihan Elohim, maka semakin dekat masa yang akan kita hadapi, ya. Semakin dekat kedatangannya, semakin dekat kesusahan, semakin dekat kesesakan. Karena apa? Sebab Elohim telah berfirman, perang akan terjadi, deru perang di mana-mana. Inilah permulaan penderitaan. Ya. Aku Elohimmu berseru-seru untukmu, memanggil umatku untuk melakukan firmanku, sebab sungguh segalanya akan terjadi. Deru perang akan terjadi di mana-mana. Gempa yang besar pun akan terjadi. Sampaikanlah, persiapkanlah hatimu, seluruh hidupmu untuk apa yang akan datang. Sebab kesesakan itu memenuhi seluruh bumi. Di sanalah juga aku Elohimmu berfirman bagimu, semakin nyata kesesakan bagi umat-umat pilihanku. Kesesakan pun akan melanda umat-umat pilihan. Sebab sungguh ini pun telah difirmankan di saat jiwa-jiwa mereka yang telah terlebih dahulu berbicara kepada Elohim, berseru kepada Elohim. Mereka katakan, Bapa, sampai kapankah engkau akan menghakimi bumi? Elohim berfirman, sampai genap jumlah saudara-saudaramu yang akan terbunuh oleh karena kesaksian akan aku, firman Elohim. Jadi di akhir zaman masa kesesakan pun melanda umat pilihan. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang menyampaikan kalau masih masa aniaya, kita tidak derita, ya. Sebab nanti kita akan terangkat. Ini saya katakan pemberitaan-pemberitaan palsu. Sebab di dalam firman telah nyata tertulis kalau segera setelah siksaan berat terjadi, siksaan dan aniaya melanda bumi, di sanalah kedatangan anak manusia. Jadi bumi ini akan mengalami aniaya dan siksaan berat. Makanya persiapkan mentalmu supaya engkau tidak gagal pada hari itu, ya. Karena pemberitaan-pemberitaan kebohongan yang menyatakan, ya, manusia akan diangkat terlebih dahulu, umat Elohim akan diangkat terlebih dahulu sebelum masa kesusahan, maka itu hanya akan membuat, ya, umat-umat Elohim tidak mempersiapkan mental menghadapi masa susah, sehingga mereka pun akan terjatuh. Saya sampaikan, disinilah masanya. Engkau harus mempersiapkan hidupmu untuk siap apa? Martir di hadapan Elohim, ya. Sebagaimana murid-muridnya telah terlebih dahulu menjadi teladan. Bukan hanya murid-muridnya, Elohim itu menjadi teladan bagi saudara dan saya. Maka berjaga-jagalah, persiapkanlah hatimu, persiapkanlah hidupmu. Bacalah firman Elohim setiap waktu. Jangan semata-mata hanya mendengarkan dari sana sini, tetapi imanmu akan semakin teguh. Imanmu akan semakin bertumbuh dengan apa? Pembacaan kitab suci. Oleh karena itu saudara terkasih, selalu
baca kitab suci setiap hari supaya engkau memperoleh pengertian akan kebenaran, supaya engkau dituntun kepada keselamatan. Ya. Saya akan baca kembali. Persiapkanlah hatimu seluruh hidupmu untuk apa yang akan datang, sebab kesesahan itu memenuhi seluruh bumi. Di sanalah juga aku Elohimmu berfirman bagimu, semakin nyata kesesakan bagi umat-umat pilihanku oleh karena tanda bilangan menguasai seluruh bumi. Jadi kalau engkau adalah umat pilihan, namun engkau tidak mendengarkan apa yang Elohim perintahkan kepadamu, maka kesesakan itu pun akan melandamu. Sekali lagi saya sampaikan, keluar dari perkotaan. Keluar dari perkotaan, baca firman Elohim. Karena di dalam firman pun dinyatakan, bukan berarti di desa pun engkau lolos dari pencobaan itu. Tetap ada pencobaan, tetap ada kesusahan, kesesakan yang kita hadapi. Hanya ada perlindungan dan pertolongan yang semakin besar. Artinya ujian yang kita hadapi tidak seberat mereka yang ada di perkotaan. Karena sekiranya deru perang akan terjadi, yang pertama itu dijajah apa? Yang pertama itu diserang apa? Perkotaan. Ya, perkotaan. Udah rugi mereka ya untuk merudal atau membom wilayah-wilayah yang tidak ada, kantor-kantornya yang tidak ada manusianya. Ya, rugi mereka itu. Menghabiskan tenaga, menghabiskan amunisi itu. Ya. Jadi bukan Elohim tidak memberitahukanmu segala apa yang harus kamu lakukan. Tetapi engkaulah yang tidak mendengarkan. Inilah nanti penyesalan yang akan besar yang disampaikan itu tadi. Di saat kesesakan itu akan melanda. Dikatakan tanda bilangan akan terjadi. Tidak bisa seorang pun membeli dan menjual tanpa tanda itu. Bagaimana engkau yang bertahan di perkotaan? Ya. Dengan engkau menimbun segala sesuatu, apakah itu cukup sampai hari kedatangannya? Apakah persediaanmu itu bisa cukup sampai hari kedatangannya? Apakah engkau bisa bertahan? Karena tidak bisa membeli dan menjual lagi. Ada orang bertanya, ya, nanti saya kasih emas saya kepada tetangga saya biar dia menggantikan mesin. Sama saja, dia membeli itu dengan tanda. Apakah engkau masih mengkonsumsi apa yang dia beli dengan tanda? Ya, makanya harus memiliki hikmat. Ya. Jadi kalau Elohim buka jalan sekarang, lakukan itu. Ya. Lakukan itu. Ya. Jangan engkau menimbun-nimbun emas, menimbun-nimbun harta kekayaanmu. Karena pada akhirnya ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Harta tidak akan menyelamatkanmu di masa itu. Hartamu tidak akan menyelamatkanmu di masa itu. Sebab sanggupkah engkau menimbun-nimbun segala sesuatunya dengan waktu yang lama, kecuali ya seperti mereka yang jahat itu. Mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan menjelang masa kesesakan. Penguasa-penguasa yang telah merancangkan segala sesuatu di bumi ini, ya. Mereka yang telah merancangkan bahkan perang dan segala sesuatunya ini sudah dirancangkan. Makanya berulang kali saya katakan kepada saudara, datang ke tempat ini karena saya akan membukakan file-filenya itu semuanya, ya, yang tidak bisa saya tunjukkan di layar ini. Selesai pelayanan ini secepat mungkin, ya. Maka saudara pun akan melihat apa rancangan-rancangan itu yang mereka telah rancangkan bahkan sampai tahun-tahun di mana mereka sekarang sudah mengumandangkan itu berakhirnya dunia, kata mereka. Ya, dan itu ada di situ semua. Kami pun tidak tahu kenapa bisa, ya. Itu hari itu hanya ketik tiba-tiba muncul, ya. Saya pun kaget, ya. Dengan itu semua sudah dirancangkan, gempa bumi, ya, dirancangkan, tsunami pun dirancangkan, ya, perang. Jadi banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini. Jadi dunia ini sudah diagendakan. Nah, mereka yang mengagendakan itu, mereka telah membuat bunker-bunker dengan apa? Dengan rencana mau menginstal dunia ini. Itu bahasa install, ya, itu bahasa yang bisa saya munculkan, ya. Mereka mau menginstal dunia ini. Jadi mereka telah membuat bunker-bunker, mereka telah membuat bangunan-bangunan mereka di bawah tanah, ya. Oh, mereka orang-orang kaya, apa yang mereka tidak bisa buat, ya. Pertahanan pangan mereka itu 50 tahun ke depan mereka telah persiapkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah mereka monopoli, ya. Siapa saudara dan saya bisa melakukan itu? Kecuali, ya, orang yang berseru-seru di dalam nama Elohim, yang berpaut dan berpadanan dengannya. Jadi perlindungan kita hanya kepada Elohim sekarang,
perlindungan kita hanya kepadanya sekarang. Hanya kepada Elohim. Apa bisa saudara seperti mereka yang sudah membuat bunker-bunker itu? Dengan stok pangan yang 50 tahun ke depan mereka sudah siapkan. Karena rencana mereka ya install bumi ini ya minimal itu sekian puluh tahun baru bisa kembali normal. Ya, makanya beras mahal udah ditarik karena apa? Mereka telah menemukan penelitian ya untuk mengawetkan bahan pangan atau beras dengan hitungan bahkan ratusan tahun. Ya jangan heran Cina mengawetkan daging ya bahkan 40-50 tahun bisa. Mereka mengawetkan beras ya terbukti 100 tahun bisa. Ini sudah mereka rancangkan sebelumnya ya. Dari tahun 1500 mereka sudah mengetahui kalau jumlah manusia akan bertambah sehingga apa yang harus dilakukan ya untuk mengurangi penduduk bumi ini supaya dunia ini tetap berjalan. Itu yang mereka rancangkan karena mereka merasa mereka adalah Tuhan ya. Dan ini harus terjadi sebagai penggenapan dari apa yang tertulis. Makanya persiapkan hidupmu. Di saat tidak bisa membeli dan menjual, tanda bilangan itu telah dinyatakan, bagaimana engkau akan bergerak ya. Makanya di saat engkau mendengarkan suara Elohim, jangan keraskan hatimu. Persiapkan segala sesuatu. Bukan saya katakan karena ketakutan, tetapi itulah hikmat. Itulah kebijaksanaan ya. Dan kami juga melakukan hal yang sama karena Elohim langsung perintahkan ya. Di saat Elohim perintahkan ya saya taat saja ya. Terbukti kami terpelihara ya. Secara logika manusia kami di sini hampir 30 orang. Secara logika manusia ya, kami tidak ada bekerja. Yang ada kami hanya membuka lahan-lahan hutan ya untuk tempat kami bercocok tanam. Belum ada hasil ladang yang bisa kami jual karena masih mengolah. Tetapi penyertaan Elohim begitu nyata. Dia tetap mencukupkan makan minum kami di tempat ini. Nyata kuasa Elohim ya. Nyata. Dari kami yang tidak ada ini Elohim perintahkan ya. Seperti itu ya. Jadi Elohim itu ada dan berkuasa. Jadi selagi masih ada waktu lakukan itu. Saya berulang kali katakan kepada saudara, kalian beli lahan perkebunan ya. Tanami di sana segala buah-buahan, umbi-umbian, tanami. Bahkan ini pun saya sampaikan, kejahatan itu pun mereka akan tetap merancangkan untuk merancangkan kelaparan ya. Dari udara pun ya terjadi penyemprotan untuk merusak tanaman. Makanya di saat engkau membuka ladang pun harus bertekuk lutut dan berdoa. Dia nyata ada. Di saat rancangan-rancangan simulasi-simulasi yang mereka buat pun ya, tetapi tetap berdoa dan percaya supaya engkau diluputkan dari segala sesuatu, supaya engkau dibebaskan dari segala sesuatu, supaya engkau ditolong dan diselamatkan dari segala sesuatu ya. Dia ada. Dia bekerja asalkan engkau sepenuh hati untuk datang dan bertekuk lutut di hadapannya ya. Kami merasakan kehadirannya. Kami merasakan ya lawatan dan jamahannya setiap waktu. Saya sampaikan kepada saudara, mengingat 17 September kemarin itu ya, yang ternyata di mana-mana terjadi angin badai ya. Di sini anginnya sangat kencang. Suara udah sangat kencang. Dan itu terjadi jam 1:30 pagi. Dari sore sudah terjadi ya. Tetapi saya hanya berdoa. Kami berdoa topang tangan. Saya sudah melihat. Karena kalau saudara melihat ini seperti bulat ini lokasi ini yang sudah kami tebangin ya. Karena lokasi ini hanya ada 3 hektar ya. Jadi kelihatan semua tepi-tepinya, pinggir-pinggirnya yang belum kami bersihkan ya. Nah, di tepi-tepi itulah semua angin itu, sehingga pohon itu bertumbangan ya. Saya hanya berdoa, Bapa, biarlah keranya ya Engkau menutupi kami di tempat ini ya. Tudungan sayapmu Bapa nyatakan kepada kami ya. Angin berhenti. Tidak cukup sampai di situ ya.
Jam 12 malam, hujan deras. Ada apa lagi ini Papa? Ya. Di saat hujan berhenti, angin kencang dan saya melihat ya, dan memang gelap. Karena ini kan hutan toh. Ya. Nah, gelap semua tetapi ada yang kelihatan ya. Angin itu sangat kencang. Dan suaranya telah terbunyi. Kalau suaranya bunyi, apa itu saudara? Sudah ada pusaran angin. Ya. Saya hanya berkeliling di rumah doa. Saya berdoa dan bersama Immanuel. Bangunan di sini hanya ada 2, ya. Satu rumah barak dan satu rumah doa. Di rumah barak seluruh jemaat, ya. Kita berdoa bersama-sama. Mereka juga berdoa, kita juga berdoa. Mengingat angin itu. Padahal ini pohon sudah tidak ada lagi di sekitar kita, hanya di tepiannya seperti kuali ya. Nah, di pinggir-pinggir itu ada pohon, ya. Aturannya sudah dihempaskan kita ini. Tapi Elohim nyata penyertaannya. Jadi percaya di saat kita taat, penyertaannya itu pun nyata diberikan kepada kita. Ya, jangan ada penyesalan nantinya. Dan saya yakin dan percaya, ya, penyesalan itu akan terjadi kepada saudara di saat saudara tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk memperlengkapi hidup. Di saat nanti masa tanda bilangan dinyatakan tidak bisa membeli dan menjual, engkau tidak ada persiapan akan hal itu. Makanya sejak dari sekarang persiapkan segala sesuatu sehingga engkau bisa bertahan hidup tanpa membeli dan menjual. Persiapkan itu, ya. Nah, saya akan lanjut. Bersiap-siaplah, persiapkanlah segala sesuatu menjelang masa itu, agar kiranya engkau pun terlepas dari masa kelaparan dan sampar yang akan melanda bumi. Jadi kelaparan dan sampar itu akan melanda bumi. Sampaikanlah, hanya akulah pertolongan dan perlindunganmu. Hanya akulah sumber kekuatan dan di dalamkulah keselamatanmu. Karena itu dengarkanlah seluruh firmanku serta lakukanlah segala perintahku. Engkau pun berdiri atas dasar iman yang teguh. Di sanalah hosadahonen hanhalasana. Dikatakan berjuanglah, jangan abaikan pesan ini katanya. Jangan mengabaikan pesan ini. Di sanalah keselamatan diam di dalammu oleh kesetiaan di dalam ketaatanmu. Akulah Elohim berfirman bagi engkau, berserulah hanya di dalam namaku, berdoalah setiap waktu. Aku Elohim memberikan pertolongan bagimu yang akan mendapatkan anugerah di dalam ketulusan hatimu, yang memberikan seluruh hidupmu kepadaku. Sekali lagi saya akan bacakan. Elohim berfirman, akulah Elohim memberikan pertolongan bagimu yang akan mendapatkan anugerah di dalam ketulusan hatimu, yang memberikan seluruh hidupmu kepadaku. Jadi Elohim akan memberikan anugerah bagi setiap kita yang setia kepadanya. Aku memberkatimu. Jaga hatimu sampai kedatanganku. Akulah Elohimmu, El Shaddai bagi engkau. Elohim yang berkuasa bagi kita seluruhnya. Haleluya. Nah, saya mau mengajak saudara untuk membaca dari Lukas pasal yang ke-21. Ya. Oh, ini panjang. Ya, mungkin saya hanya membacanya, tetapi hubungkan dengan yang tertulis, ya. Glory Hosana, haleluya, Hosana. Bersyukur. Elohim berfirman, berserulah hanya di dalam namaku. Jadi inilah yang hendak terjadi dan akan datang, ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai ayat sampai selesailah di mana nanti Elohim menuntunnya. Di sini di dalam pesan itu tadi dikatakan apa?
Kalau kelaparan, sampar akan melanda bumi. Ya, poin-poin yang kita ambil. Ya, dikatakan kalau ya Yerusalem atau Israel diserang, ya, dan mereka akan bangkit, maka kesudahan segala sesuatu sudah di depan mata. Ya, nah, ayat yang ke-7, permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yahusua Masiah, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, di sini saya mengingatkan saudara tentang penyesatan, ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Ada juga pengajaran yang mengatakan dengan mereka sudah memanggil nama yang benar, maka mereka telah termaterai. Nah, jadi artinya di saat mereka sudah memanggil nama Bapa Yahweh, maka mereka katanya telah termaterai. Ya. Jadi saya katakan, apakah ini ukurannya? Saudara disebut orang yang telah termaterai? Karena penyesat itu juga mereka datang dengan membawa nama. Ya, dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Yahweh. Dan Yahusua sebagai anak manusia. Jadi di sini jelas dikatakan, ya, kalau penyesat itu datang dengan membawa namanya, ya, dan berkata, akulah dia. Nah, lihat hurufnya di sini. Dan berkata, akulah dia. Aku di sini siapa? Dia di sini siapa? Ya. Aku di sini adalah anak manusia dan dia di sini adalah Elohim. Nah, jadi penyesat itu datang dengan membawa nama anak manusia, datang membawa nama yang kudus. Dan mereka berkata kalau Yahusua itulah Yahweh. Artinya mengakui kalau anak manusia itu adalah Elohim, karena ada pengajaran tidak mengakui anak manusia sebagai Bapa. Ya, dia di sini adalah Bapa, ya. Jadi mari disimak. Penyesat itu mereka pun akan memakai nama Bapa. Dan mereka pun mengakui kalau anak manusia itu adalah Bapa. Jadi, apakah satu ukuran di saat engkau telah mengetahui nama anak dan nama Bapa, maka engkau telah termaterai? Jangan buta sehingga itu menjadikanmu keras. Beberapa waktu lalu saya mengatakan, oh jadi ibu merasa ibu sudah termaterai? Sudah. Tahu nggak ibu? Yang termaterai itu seperti apa? Mereka, tunggu sebentar, Gata, ambil mama air minum. Yang termaterai, ya. Jadi saya bacakan. Siapakah yang termaterai? Di gelas saja. Siapakah yang termaterai itu? Mereka itu yang tidak bercela. Ya. Jadi yang termaterai adalah orang-orang yang telah menerima nama Bapa dan nama Anak, ya, dan menyatakan itu diam di dalam diri mereka, dan mereka itu yang berkenan di hadapan Elohim, yang senantiasa setia melakukan firman-Nya. Jadi kalau satu contoh, engkau katakan engkau telah mengetahui namanya adalah Yahweh, Bapa Yahweh, namun ya, engkau suka menghakimi sesamamu, apakah engkau termaterai? Dan engkau menjauhi sesamamu karena masih memanggil nama Yesus, apakah engkau termaterai? No. Jangan terlalu dangkal pemikiran saudara. Itu bukan satu tolok ukur yang harus saudara pegang. Ya.
Karena di saat engkau telah menerima nama yang benar, maka buah roh pun harus diam dalam dirimu. Engkau pun tidak akan menghakimi sesamamu. Engkau tidak akan mencela sesamamu. Engkau tidak akan menganggap rendah sesamamu manusia. Engkau pun tidak akan memisahkan diri dengan sesamamu manusia. Bahkan engkau menyatakan kasih dengan apa? Melayani mereka. Seperti itu ya. Jadi dengan engkau hanya mengetahui nama, itu bukan ukuran kalau engkau telah termaterai, ya. Bagaimana kalau engkau masih gampang kesal, gampang marah? Udah termaterai itu namanya. Ya, jadi jangan terlalu dangkal lah pemikiran itu, ya. Makanya kalau mendengar pengajaran itu, baca firman Elohim. Jangan hanya mendengarkan gembalamu saja yang di bumi. Karena banyak gembala-gembala yang di bumi pun yang akan menyesatkan jemaat-jemaat, yang akan menyesatkan domba-domba. Makanya banyak tertulis, celakalah gembala yang begini, celakalah gembala yang begitu. Ya. Makanya saran saya kepada saudara, saatnya jadikan dia gembala yang agung bagimu, yang akan mengajarimu, yang akan mendidikmu, yang akan menuntunmu, yang akan membawamu kepada kebenaran sejati akan firman Elohim. Dengan apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya. Nah, itu pentingnya kita itu menjalin tali persaudaraan, ya. Untuk apa? Kamu katakan kamu sudah termaterai, tetapi di saat ada satu persekutuan yang mengundangmu, satu contoh, ya. Saya herannya ada seorang berkata, ya, dia tidak bisa lagi ikut ke dalam satu persekutuan yang masih memanggil nama Yesus. Saya katakan, kenapa tidak bisa? Ya, ya karena itu pengajaran yang kami terima. Oh, alasannya kenapa? Karena mereka memanggil setan. Oh, jangan salah, jangan hakimi mereka. Karena Yesus yang mereka sembah, yang saat ini itu adalah Elohim bagi mereka, yaitu Elohim pencipta langit dan bumi dan segala isinya, ya. Hanya karena mereka belum mengetahui nama itu saja. Mereka tidak menyembah setan, saya bilang. Mereka bukan orang bodoh menyembah setan. Hanya nama itu belum mereka ketahui. Apa iya kamu harus memisahkan diri dari mereka? Ya, bukankah seharusnya kamu yang telah mengetahui nama itu harus bersekutu dengan mereka, dan engkau yang memberitahukan nama itu kepada mereka? Namun kalau engkau ditolak, maka angkatlah kakimu dan kibaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Bukan menjauh dari mereka, bahkan dengan buahmu lah mereka akan melihat pertobatan. Benarlah Elohim yang engkau sembah itu adalah Elohim yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Karena ada perubahan, pertobatan. Nah, ini yang saya lihat di saat sudah pakai tudung seperti ini ibadah, ya. Di saat sudah memanggil nama Yahweh, ya. Mereka pun akhirnya apa? Memisahkan diri. Ya. Salah. Jadi ada satu berkata, karena Bu, nanti akan ada impartasi. Karena nama yang mereka panggil itu kan nama dewa katanya. Saya katakan, Bu, saya mau bertanya, roh yang ada padamu roh apa? Ya roh Elohim. Bukankah roh Elohim besar? Kenapa harus takut terimpartasi? Berarti kita menganggap roh mereka lebih besar daripada kita, yang roh yang ada pada kita. Di situ dia terbelalak. Oh, benar juga ya Bu ya. Iya, kenapa kamu harus menakar imanmu? Imanmu masih rendah, saya bilang. Di saat kita sudah mengenal Elohim, iman percaya kita teguh kepada dia, kenapa harus takut? Bahkan dukun besar pun kita tidak takut, apalagi roh-roh di udara ini. Ya, kalau ibu mengatakan satu contoh yang mereka sembahkan dewa atau bagaimana, kenapa ibu harus takut? Dia pun terbelalak. Jadi kalau saudara yang mengikuti pengajaran yang seperti itu, saya katakan bertobat saudara. Kalau memang itu alasanmu, nanti imanmu ya masih bertumbuh, masih belum kuat. Jadi kalau nanti ke sana bisa tercemar. Wow, kamu di sana membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Ya, kalau saya tidak takut kemanapun saya bersekutu, ya. Jangankan yang masih memanggil Yesus, ya, yang beda agama pun, ya, saya mau, ya, di saat mereka berkumpul saya datang, saya sampaikan kebenaran. Kan tugas kita itu toh. Saya sampaikan, ya.
Nah, harus seperti itu, ya. Jadi pentingnya kita untuk berpengertian. Jadi ingat, bagi orang yang telah terdoktrin, di mana mereka mengatakan kalau dengan mereka sudah memanggil nama yang benar, ya, maka mereka sudah termaterai. Jadi di zona nyaman, ya. Saya katakan bertobat saudara, karena di sini jelas dikatakan penyesat itu pun membawa nama Elohim dan mengakui kalau Yahusua itu, ya, adalah Bapa. Jadi artinya apa? Tetap membawa pengajaran kitab suci, ya. Jadi hati-hati, seperti apakah yang menyesatkan itu? Mengurang-ngurangi. Seperti apakah yang menyesatkan itu? Seperti yang saya bilang tadi, satu contoh, engkau dilarang untuk bersekutu, ya, dengan mereka. Satu contoh nih, ada undangan di RT atau di RW, ya, dan mereka kan masih manggil Yesus, tetapi ada komsel yang mereka buat satu RW, karena masih manggil Yesus maka saudara tidak ikut, ya. Ini penyesatan itu loh. Hati-hati, ini juga penyesatan. Dan kedua, kalau kamu baptis pembaharuan tetapi dengan alasan kamu menganggap baptisan yang pertama yang kamu terima itu dari setan, maka kamu di sana harus berhati-hati, ya. Itu penghujatan Roh Kudus, ya. Karena saat itu kedaulatan terjadi hanya karena belum kita tahu namanya, ya. Karena kita kan kekristenan selama ini berlandaskan ini nih, Alkitab. Jadi orang yang memegang Alkitab kan orang yang mau memberi hidup kepada Elohim. Hanya di Alkitab ini saja tidak tertulis nama yang benar itu. Jadi jangan kita salahkan mereka yang masih manggil Yesus. Salahkan siapa yang mencetak ini, ya. Kenapa nama Elohim kita diterjemahkan menjadi nama lain? Itu aja, ya. Jadi Elohim masih berdaulat kepada orang-orang seperti ini. Tetapi kalau satu contoh sudah ada tertulis, jauhkanlah dirimu dari binatang haram, kan ada tertulis jelas. Dan saudara melanggarnya, ya sudah, resiko ada di tangan, ya. Tapi tentang nama adalah kedaulatan. Makanya itulah yang Elohim bukakan di akhir zaman, dipulihkan. Gereja-gereja itu dipulihkan, kebenaran itu dipulihkan, ya. Baik itu nama, baik itu sabat, binatang haram, praise and worship, karunia-karunia roh, ya, dipulihkan semuanya. Karena ini masa pemulihan, karena dia akan datang, ya. Jadi dengar-dengaran akan hal itu, ya. Herannya saya sudah panggil nama Bapa, sudah pakai kerudung seperti ini, ya. Coba, ada firman loh, janganlah engkau berpakaian selayaknya laki-laki, tetapi apa? Engkau masih pakai celana pergi ke bait suci, celana ketat lagi. Apa itu bisa? Lah, makanya jangan lihat selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri tidak dilihat. Saya sampaikan kepada saudara, ya, jangan engkau memakai pakaian selayaknya seperti laki-laki, artinya celana seorang perempuan, ya. Jangan kau memakai celana, maksudnya celana di luar, ya. Nah, tetapi pakailah pakaian selayaknya seorang perempuan, harus sopan, tertutup semua, ya. Harus seperti pakaian saya ini, seperti muslim itu, ya, seperti muslim, seperti pakai gamis, ya, pakai kerudung, itu yang benar, ya. Itu benar, pakaian itu benar. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena Elohim langsung yang mengajarkan saya bahkan cara berpakaian, ya. Jadi saya itu pakaiannya seperti ini, ya, pakai rok panjang. Nah ini saya lihat, ya, pakai kerudung, pakai celana jeans. Apa itu, ya? Bukankah dikatakan janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu? Ya jangan. Celana jeans ketat, ya kan? Itu kan membentuk lekukan tubuh, ya. Pakai pakaian yang sopan, terlebih di saat engkau menghadap kepada Elohim, ya. Ini bukan berbicara pakaiannya, tetapi berbicara apa? Penghormatan. Penghormatan kepada Elohim. Oke, kita lanjut. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi masih ada waktu yang harus kita hadapi, ya. Ini masih permulaan, saudara, ya. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, ya. Kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, sesuai dengan apa yang Elohim sampaikan, ya. Dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, wow. Kalau sudah seperti ini, oh sukacita rasanya, ya. Bukan sukacita terjadi kesusahan,
benarlah dia yang berfirman, ya. Hosana Yahushua Hamasiyah, glory, 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 Hosana, 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 Hosana. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi kalau ada hari, ya, dan ini sebenarnya sudah banyak terjadi, ya. Dan kalaupun ada hari, ya, di mana nanti engkau diperhadapkan, ya, kepada raja-raja, penguasa-penguasa, bahkan dikatakan rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, ya. Di saat engkau diperhadapkan di sana, maka itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jadi jangan pikirkan pembelaanmu, ya. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya apa? Kita akan memperoleh hidup. Hidup itu berbicara apa? Kekekalan, kerajaan sorga, ya. Ini bahkan dikatakan kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Lihat bagaimana Yahushua pun telah mengalami ini, telah terlebih dahulu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.